Kita ada di Laut Parangkusumo, Yogyakarta. Dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bujonggo dan di sini saya bersama Pak D Togo. Dan malam hari ini saya bersama Pak D Togo habis berritual bermunajah di Parangkusumo. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Pak D Togo. Assalamualaikum Pak D Togo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap malam kami ini diajak Pak D Togo selalu bermunajah di Parangkusumo hampir 1 bulan lebih? Kenapa harus di Parangkusumo Pak D? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kang Jonggo ya. Ya. Ya, menemani Pak D di sini ya. Ya. Ini adalah salah satu tempat favorit Pak D ya. Karena apa? Karena leluhur yang ada di dalam diri Pak D itu beliau hobinya tafakur di sini ya. Nah, karena di lautan ini terkandung 4 anasir, baik anasir angin, tanah, api, udara ya. Jadi air, tanah, api, udara. Gitu ya. Di sini sangat kuat energinya karena ini adalah tempat prasejarah Nusantara ya. Jadi tempat pertemuannya para goib senusantara. Gitu ya. Tempat ini dulu juga pernah dipakai tafakur oleh Pangeran Samudro dan juga Yang Sunan Kalijogo. Dan tempat ini sejarahnya menarik dengan adanya Ibu Ratu Laut Kidul. Beliau sebetulnya adalah keturunan Nabi ya. Jadi Ibu Ratu Laut Kidul itu kenapa bisa menjadi wali di tanah Jawa? Karena beliau adalah salah satu anak Nabi Sulaiman yang beristrikan Bilqis, Ratu Bilqis ya. Beliau Ratu Bilqis itu dulu punya anak, nggak taunya ya punya anak tapi setengah siluman seperti itu ya. Nah, secara itu. Jadi ketika Ratu Bilqis ini mempunyai anak kok siluman, akhirnya karena nggak mau menanggung malu, sang anak ini dibuanglah ke laut. Nah, ya di sini tuh di laut selatan ini ya, itu sekilas sejarah ya. Tapi kalau Anda semuanya yang pihak tayangan kami ingin tahu pasti sejarah, sekarang bebas mau buka di Google atau di mana pasti ada sejarahnya ya. Ini saya cuma menceritakan secara singkat saja ya. Intinya seperti itu. Percaya monggo, juga tidak apa-apa karena ini adalah sejarah yang tersirat di kitab-kitab Jawa ya, tidak disuratkan di Al-Quran maupun di hadis ya. Karena ini adalah naluri kepercayaan orang Jawa kan itu. Kita mulai paham Kang Jonggo? Paham, berarti intinya di Parangkusumo ini ada kaitannya antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis gitu ya. Ya. Dan di sini ada anaknya yang akhirnya menunggu dan menjadi wali di Parangkusumo di Nusantara ini. Ya, makanya disebut Parangkusumo. Parangkusumo itu adalah parang itu adalah sebuah senjata ya. Ya. Kusumo itu adalah kejayaan. Yang disebut bunga yang harum semerbak ya. Itu adalah kejayaan.
kala nanti Nusantara kembali seperti dahulu kala, kembali harum dan jaya. Dengan Amin. apa? Dengan mengasah spiritual tadi ya. Amin. Karena Parang itu adalah tempat pengasah. Oke. Karena di pantai selatan ini namanya macam-macam ya. Ada Parang Tritis, ada Parang Wedang dan sebagainya. Oh iya. Kebetulan Pak De sukanya di Parang Parang. Itu sekilas tentang cerita Parangkusumo ya. Nah, kenapa Pak De gemar bertawakruf di sini? Karena Pak De itu sesungguhnya lagi memikirkan bagaimana keadaan Nusantara saat ini ya. Iya Pak De. Sekarang ini kan lagi banyak virus yang namanya COVID-19, COVID-19, apalagi sekarang sudah mulai merajut ke sebuah virus yang sangat mengerikan, yaitu Delta Delta varian ya. Ya. Nah, itu kan sangat mengerikan sekali. Makanya Pak De di sini selalu bermunajat, berdoa supaya Nusantara ini, Indonesia ini selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan angka-angka kematian segera berkurang, Amin. bayi-bayi yang lahir menjadi generasi penerus yang akan datang. Amin. Tata krama budi pekerti yang luhur, tadi itu ya. Iya. Karena banyak sekali orang-orang sekarang itu yang sudah tidak mempunyai tata krama atau Melupakan. budi pekerti yang luhur dengan meninggalkan ajaran-ajaran para luhur kan seperti itu. Nah, Pak De adalah salah satu pencinta leluhur Nusantara. Maka dari itu Pak De selalu berdoa untuk negeri kita yang tercinta, pastinya kan seperti itu ya. Iya Pak De. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak De, ini tentang Nusantara kita sekarang ini kan baru banyak huru-hara. Menurut Pak De, sampai kapan huru-hara ini akan selesai Pak De? Karena ini secara kenyataan itu keadaan dan kahanan di Nusantara ini lumayan kacau balau Pak De, hingga masyarakat pun benar-benar merasakannya. Nah, kira-kira menurut Pak De ini sampai kapan ini huru-hara seperti ini Pak De? Jadi gini ya, menurut Pak De, kalau kita hanya membaca sebuah prediksi atau sebuah ramalan atau sebuah perkiraan, itu terkadang nanti menjadikan sebuah seudon bagi orang yang mendengarkan. Cenderung kita disebut mendahului kehendak Tuhan. Nah, gitu. Makanya di sini Pak De tidak mau meramal kapan berakhirnya ini. Yang jelas bagaimana kita ini bisa menjadikan sebuah virus yang di dalam negeri ini yang namanya COVID-19 atau Delta varian ini menjadi saudara. Karena segala sesuatu itu kalau sudah menjadi saudara, maka virus itu pun tidak akan bekerja lagi menurut Pak De itu ya. Karena ini semuanya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ketika kita ini sudah menganggap sebuah COVID-19 itu tadi atau yang namanya Delta varian ini, kita saksikan bahwa itu titah Tuhan. Yang penting kan gini, kalau kita menganggap itu sesuatu yang bukan menakutkan, maka kita tidak akan terdampak oleh virus tersebut kan gitu ya. Jadi jalani hidup dengan normal saja, yang penting ikuti protokol yang ada. Jadi dengan mengikuti anjuran pemerintah, ya kita jaga semaksimal mungkin kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Kalau kita lagi bepergian atau kemana-kemana, ya sepertinya saja ya. Tadi itu nggak pernah bepergian kemana-mana kecuali sedang melakukan ritual. Ya kan jarang Pak itu main di mall atau gimana, kan jarang ya. Jarang Pak De. Itu lebih suka di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi kan seperti itu. Ya. Dan mari kita doakan atas nama leluhur, semoga pemerintah kita bisa segera memberi penanganan kepada rakyatnya dengan semaksimal mungkin ya. Ya, amin. Memang saya amati presiden kita ini Pak Jokowi Widodo ini ya, Pak Jokowi Widodo ya. Ya, Ini Pak kan, Jokowi ya. Iya, Pak Jokowi ini sudah semaksimal mungkin nyatanya sudah menurunkan vaksin ya,
Ya. Walaupun belum semaksimal mungkin pemaksinan ini, tapi kan sudah berusaha. Ya namanya manusia itu kan ikhtiar berusaha. Ya. Ya. Dan dari pihak kedokteran, pihak nakes sudah bekerja semaksimal mungkin ya. Ya. Nah, terus sekarang ini kan terjadi PPKM ya. Ya, PPKM. Pembatasan ya. Ya. Itu pembatasan apa itu namanya? Pembatasan massal. Massal ya. Ya, massal masyarakat. Dengan cara mengurangi mobilitas ya. Ya, mengurangi kerumunan secara ketat. Ya. Nah, tapi di sini juga perlu diingat saudara-saudara, melakukan pembatasan ini bukan berniat untuk menyengsarakan rakyat sebetulnya ya. Ya. Rakyat yang biasanya berjualan, berdagang, silahkan, tapi ya harus taat peraturan yang ada, ya harus dibawa pulang, segera dibawa pulang ya, jangan dimakan di tempat kan, dibungkus paling tidak ya. Ya. Nah, karena untuk menghindari kerumunan tersebut ya. Ya. Jadi kalau leluhur yang ada di dalam diri Pak D itu sedang menerangkan babakan ini ya, corona dan sebagainya, dengan agak sedikit meluapkan rasa kemarahannya, itu sesungguhnya tidak marah. Dia sesungguhnya mengajak kita untuk selalu berbudi pekerti, bertata krama. Ya. Karena apa? Hakikatnya sebuah wabah atau kalau bentuk yang datang di Nusantara ini, bahkan di dunia ini, sebagai pengingat hamba-hamba, terutama makhluk Tuhan yang namanya manusia. Supaya apa? Supaya kita itu dalam kegiatan sehari-hari itu selalu sadar bahwa Allah lah yang maha memberi segalanya. Ya. Dia yang memerintahkan segalanya ya. Ya. Baik itu bencana atau pagebluk seperti ini, kalau bendu seperti ini, itu juga titah Tuhan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu adalah insan yang lemah, yang tentunya harus bergantung kepada Tuhan. Itu ya. Ya, Pak. Jadi untuk corona ini nanti ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Mau selesainya kapan, monggo, Tuhan yang mengatur segala itu. Ya. Yang penting kita berdoa semaksimal mungkin supaya corona ini cepat berlalu, atau delta varian ini ya. Ya. Itu dengan cara spiritual seperti ini yang Pak dilakukan. Pak itu meninggalkan keluarga ya, anak istri, untuk apa? Untuk berdoa keselamatan Nusantara kita tercinta ini. Ya. Alhamdulillah keluarga Pak juga mendukung dengan apa yang Pak lakukan. Jadi sungguh Pak Des ini tidak mengharapkan suatu apapun, pamrih apapun, walaupun terkadang kita liput di dalam konten sebuah YouTube, itu intinya untuk pencerahan. Pak Des tidak pernah memikirkan masalah untuk cari duit, tidak. Pak Des itu sudah di rumah saja, insya Allah rezeki sudah datang sendiri kan gitu ya. Iya, Pak D. Tidak perlu mencari ya. Intinya ini kita bisa bermanfaat sebagai makhluk Tuhan ini, bagaimana memberi kemanfaatan kepada sesama makhluknya, baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kan seperti itu ya. Iya, Pak D. Jadi perlu diingat lagi ya, kalau yang suka hadir di Pak itu ya, Ya. itu beliau itu kan leluhur, jadinya kalau beliau itu bicaranya dar ya harap dimaklumi, yang namanya juga itu sifatnya leluhur, yang bagaimana Ingin mengingatkan intinya gitu ya. Ya, mengingatkan. Jadi kalau bisa mulai sekarang kita belajar untuk bertata krama, budi yang luhur ya, Ya. untuk penerapan kehidupan kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Oh iya, Pak D, berarti ini kita memang diingatkan oleh Tuhan karena keadaan bumi ini sudah memang awut-awutan gitu ya, Pak D. Maksudnya udah banyak manusia yang lupa dengan para leluhur dan lupa dengan Tuhannya gitu ya, Pak D. Ya. Dan ini yang saya mau tanyakan lagi, Pak D. Ini kan masyarakat sekarang ini
benar-benar baru berbenturan dengan aparat pemerintah, dari kepolisian, dari TNI, Satpol PP, dan yang lain-lain. Itu setiap penertibannya itu kan buka toko, buka warung harus dibungkus, jam 8 harus tutup. Ini kebijakan pemerintah ini menurut Pak D gimana, Pak D? Ya, menurut saya bagus sih, baik-baik saja, karena itu kan bertujuan untuk mencegah mobilitas, kerumunan itu tadi ya. Ya, Tapi perlu diingat, sebetulnya saya harapkan pemerintah ini lebih bijaksana dalam menata aparatnya ya. ya, Jadi yang tidak boleh itu kan berkerumunnya itu. ya, Tapi kan sekarang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, ya Pak D. ada kan sebagian berita-berita alat jualnya diangkut, Oh iya, Pak D. diobrak-abrik, disemprot dengan water cannon, ya toh? Ya, Nah itu menurut Pak D itu kurang tata krama, kurang budi pekerti. Ya, ya, jadi ingat segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Kalau Anda tidak bisa welas asih dengan sesama makhluk, maka nanti Anda akan menerima akibatnya. Suatu saat Anda pun akan menerima hal yang sama. Ini ada cerita tetangga Pak D ya, tidak saya sebut nama, Satpol PP ya, bahkan dulu pernah menjabat jadi ketua Satpol PP ya, ya, dulu ya, di Klaten itu ya. Nah, itu karena dulu tidak berbudi pekerti, tidak bertata krama, akhirnya setelah pensiun itu hidupnya menderita, bahkan sampai menjadi tukang becak di Yogyakarta. Jadi sempat jadi tukang becak di Yogyakarta, sehingga merasakan tatkala dulu bekerja begitulah rasanya tidak memakai tata krama budi pekerti yang luhur, dan akhirnya sama salah satu tokoh masyarakat di daerahnya dijemput, diambil, disuruh pulang ya gitu ya. ya, Pak D bercerita ini tidak cerita bohong, karena ini adalah kesaksian dari para warga yang ditinggali oleh Satpol PP tersebut ya. Tapi Pak D nggak akan membuka ini karena ini adalah menyinggung tentang privasi, makanya cuma saya sebutkan ya. Mungkin kalau orang yang tinggal di Klaten atau mungkin Bapak Satpolnya mungkin yang mengalami seperti itu melihat tayangan ini, maka dia akan sadar atas perbuatan yang masa silamnya ya, seperti itu. Nah, itu contoh azab yang di dunia yang nyata ya. Maka dari itu ini Pak D nggak menyinggung kesatuan ya, tapi individu ya, individu sebagai pekerjaan, entah itu jadi TNI, entah itu jadi Polri, entah itu jadi Satpol PP, entah itu jadi DLAJR itu ya, ya DLAJR DLAJ. Oh DLAJ ya. Oke. Nah, Pak D kurang mengerti tentang aparat negara ya, DLAJ ya. DLAJ. Itu kalau nggak dibungkus dengan tata krama budi pekerti, itu nanti akan menerima akibatnya. Percaya monggo silahkan, enggak pun enggak apa-apa, tapi itu pasti, itu nyata, azab Tuhan itu nyata, nggak bisa ditawar ya. Ya, Maka itu kalau jadi TNI ya TNI lah yang mempunyai tata krama budi pekerti kepada sesama. Kalau jadi Satpol PP ya punyalah tata krama budi pekerti yang luhur. Jadi DLAJ ya jadilah yang mempunyai tata krama budi pekerti yang luhur. Itu semua termasuk kita jadi masyarakat ini harus punya tata krama budi pekerti, entah itu dari presiden, wakil presiden, para menteri, para kabinetnya, para politik yang mempunyai partai ya toh. Kalau semuanya tidak dibungkus dengan tata krama budi pekerti yang luhur, nanti akan hancur. Bahasanya hancur apa? Ya hancur. Ya akan hancur. Nanti akan menerima azab. Enggak usah nunggu sampai mati. Dalam keadaan hidup ini akan menerima azab. Padi itu kan suka
menyembuhkan orang ya. Banyak pasien Pak Adi itu yang dari TNI, Polri, Brimob itu dan sebagainya, entah itu pegawai pejabat sebagainya, yang tuanya pada stroke itu, ya toh? Ya. Mereka kan baru sadar dengan penyakit-penyakit yang mereka terima itu kan baru sadar atas apa perbuatan yang selama hidup dilakukan. Nah, Maka dari itu termasuk Pak D, termasuk Kang Pujogo ini sama juru kameramen ini, kalau tidak punya tata krama budi pekerti yang luhur, maka akan dapat azab yang nyata, gak usah tunggu mati ya. ya. Ya kalau nggak percaya ya nanti di cross check, dievaluasi di kehidupan kita bersama ya. Ya. Maka dari itu mari kita menjunjung tinggi tata krama budi pekerti ini dengan keluhuran ini, supaya kita mengerti tentang 7 susunan tata kehidupan ya. Apa itu 7 itu? Jadi yang pertama, bagaimana kita mempunyai akal ini selalu diarahkan di dalam kepositifan. Akal itu kan isinya angan-angan ya toh? Ya. Yang ada di otak ini loh Ya. ya. Bagaimana pikiran-pikiran ini untuk selalu di dalam kebersihan, kan seperti itu ya. Positif ya. Kita diberi nafsu, bagaimana kita mengendalikan nafsu kita ya. Kita diberi raga, bagaimana supaya raga ini tidak selalu berbuat kerusakan karena oleh akal dan nafsu tadi ya. Karena apa? Raga ini tergantung akal dan nafsunya Ya. maka jadilah kerusakan kalau akal dan nafsunya tidak bisa dikendalikan ya. Nah itu kan sudah 3 susunan ya. Ya, 3. Yang keempat, bagaimana tata cara kita mengolah budi pekerti kita ya toh? Ya. Supaya menjadi baik tentunya ya. Ya. Nah, itu yang keempat ya. Ya. Dan yang kelima, bagaimana kita mengatur rasa kita ya. Bagaimana itu yang kelima ya. Yang berikutnya rasa, dan bagaimana tata cara kita mengatur roh kita itu ya, untuk selalu dijaga, untuk berusaha meminimalis sebuah kontaminasi ya. Supaya apa? Supaya kita ketemu dengan yang namanya sir. Sir itu adalah kekuatan batin di dalam rasa, karena semua ini yang menghidupi adalah Zatullah yang maha menghidupi, baik dari menghidupi akal, nafsu, jasad, roh, rasa, sir, dan tatnya. Kalau nur jelas kita adalah dalam pencahayaan Tuhan Ya. kan gitu ya. Ya. Nah, makanya kita gunakan cahaya Tuhan ini, cahaya dari Nurullah dan Nur Muhammad dan Nur Adam ini, bagaimana tata cara kita mengolahnya supaya tidak terkontaminasi. Tapi kalau loss tidak terkontaminasi, tidak mungkin ya, karena kita manusia hidup pasti banyak kesalahan di dalamnya ya. Maka dari itu ya kita belajar pelan-pelan. Kita harus selalu mengevaluasi diri kita ya, berkoreksi diri ya. Jadi mana yang sekiranya kita melanggar perintah Tuhan dalam menjalankan perintahnya, ya kita harus segera istighfar dan segera memperbaiki diri, seperti itu Kang Joko. Iya, siap Pak D. Alhamdulillah ini sudah banyak sekali. Pada intinya memang seakan-akan ini masyarakat dengan aparat pemerintah ini seakan-akan diadu domba gitu Pak D. Tapi dengan cara budi pekerti luhur satu dengan yang lainnya, berkomunikasi dengan baik, dengan tata krama yang baik, insya Allah akan teratasi dengan baik gitu ya Pak D. Ya, seperti itu. Intinya kan di situ ya Pak D. Ya. Kita tidak menyalahkan semuanya, pada intinya monggo yang aparat mengingatnya dengan baik-baik dan masyarakat mau mengikuti peraturannya pemerintah gitu ya Pak D. Intinya seperti itu. Jadi dari presiden nyampe ke aparat negara, nyampe rakyat, berpeganglah dengan tata krama budi pekerti
yang luhur. Ya. Maka Nusantara akan berjaya kembali. Amin. Gemah ripah loh Roh Jinawi. Jinawi. Dan tentunya wabah corona atau COVID-19 atau yang dinamakan Delta varian ini segera sirna di Amin. Nusantara ini. Itu ya. Amin. Ya segitu. Untuk 7 susunan hidup ini nanti cara penerangan berbeda-beda. Nanti kita bisa olah bersama. Nah ini Pak D kan tadi menerangkan secara gambaran globalnya. Ya. Nanti itu penerangannya banyak, bisa berbeda-beda. Ya. Karena sumbernya juga banyak ya. 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 Bisa diperdetail gitu Ya, ya. begitu ya, karena kita sudah cukup ngobrol ya. Kita sejenak merenung sebelum kita nanti kembali pulang dari sini, dan ya kita berdoa untuk penutupan jumpa kita di malam hari ini. Semoga membawa berkah dan manfaat ya. Amin. Semoga menjadi pencerah untuk Anda semua tentunya. Amin. Itu Kak Jono. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak De Togo sudah menjelaskan panjang lebar kenapa kita ada di Parangkusumo dan bagaimana kita menyikapi Nusantara ini dengan keadaan sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan diberikan keselamatan, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu ya Pak De. Ya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.